Bayangkan begini. Setiap kali kita membaca naskah kuno, entah itu babad di Jawa, serat di Bali, epos di India, atau bahkan teks kuno dari Tiongkok dan Timur Tengah, ada nama-nama yang sering muncul, yang terasa begitu akrab di telinga kita. India, Alengka, Sri Lanka. Dan apa yang biasanya terjadi? Kita langsung buru-buru menunjuk peta modern, lalu berkata, "Oh, India di sana, berarti yaitu India modern." Atau Alengka? "Oh jelas, itu kan Sri Lanka." Tapi, tunggu dulu. Apakah benar sesederhana itu? Faktanya, di masa lampau, negeri yang sekarang kita kenal sebagai India modern, sama sekali tidak disebut India. Nama aslinya adalah Bharat. Sedangkan istilah India baru muncul sekitar tahun 1940-an, sangat dekat dengan masa kolonialisme modern. Lalu, bagaimana dengan Sri Lanka? Kalau kita telusuri sejarahnya, pulau itu dulu dikenal dengan nama Sinhala. Saat kolonial masuk, Inggris menyebutnya Ceylon. Dan setelah merdeka, entah mengapa, Inggris justru mendorong agar dipakai nama Sri Lanka. Pertanyaannya, kenapa? Apakah hanya sekadar ganti nama? Atau ada sesuatu yang lebih besar, sebuah upaya menghapus jejak keterhubungan sejarah Nusantara? Kita belum akan masuk ke buktinya sekarang. Tapi di bagian berikutnya, bersiaplah, karena akan ada data dan jejak sejarah yang bisa jadi akan mengubah cara kita memandang peta dunia kuno. Sekarang mari kita ingat sejenak, bahwa kesalahan penamaan oleh kolonial bukanlah hal yang asing dalam sejarah dunia. Contoh paling jelas, benua Amerika. Kenapa disebut India pada awalnya? Karena ketika Columbus mendarat di benua baru itu, ia yakin sedang sampai di India. Padahal jelas-jelas bukan. Akibatnya, penduduk asli di sana, bangsa Indian, mendapat sebutan yang keliru, yang bahkan masih kita pakai sampai hari ini. Kesalahan fatal, tapi diwariskan turun-temurun. Lalu mari kita lihat contoh lain. Negeri besar yang kita kenal sebagai Iran, selama berabad-abad malah dipanggil dengan nama Persia oleh orang-orang Eropa. Padahal, nama asli mereka, dari lidah bangsanya sendiri, selalu Iran. Namun karena kekuatan narasi kolonial begitu dominan, dunia lebih mengenal Persia ketimbang Iran. Sampai akhirnya, di abad modern, mereka menegaskan kembali identitasnya. Kami bukan Persia. Kami adalah Iran. Dan disinilah kita kembali pada kasus yang tak kalah menarik, India modern. Seperti yang tadi kita singgung. Nama asli negeri itu sejak ribuan tahun silam adalah Bharat. Teks-teks kuno mereka menyebut Bharat Varsha. Tetapi apa yang dilakukan para ilmuwan Yunani kuno? Mereka menyebut wilayah di sekitar Sungai Sindhu sebagai Indus. Dari situlah lahir istilah India. Ironisnya, nama itu dipopulerkan oleh dunia Eropa, dan kemudian dilekatkan pada negeri Barat. Bahkan sampai akhirnya, pada tahun 1940-an, istilah India resmi dipakai sebagai nama negara merdeka. Seakan-akan, bangsa Barat harus memakai nama pemberian orang asing, bukan nama warisan leluhur mereka sendiri. Lalu, mari kita lihat buktinya dalam sejarah modern. Data ini, saya kutip dari timesofIndia.com dan AP News. Pertama, ketika Dewan Penyusun Konstitusi India, Constituent Assembly, bersidang pada tahun 1948-1949, terjadi perdebatan panas. Beberapa anggota menolak penggunaan kata India karena dianggap tidak berasal dari tradisi kuno. Tokoh seperti Seth Govindas dengan tegas mengatakan, India tidak ditemukan di Veda. Nama itu datang setelah bangsa Yunani memasuki India. Sedangkan Barat muncul dalam literatur kuno, seperti Mahabharata dan Purana. Bahkan ada usulan agar nama resmi negara ditulis, Bharat, or in English, India, sebagai kompromi agar nama asli tetap diutamakan. Kedua, hasil kompromi itu akhirnya tertulis di Pasal 1 Konstitusi India.
India, that is Barat, shall be a union of state. Kalimat ini jelas menunjukkan bahwa mereka mengakui adanya dua nama. Satu yang dipakai dunia internasional, India, dan satu yang berasal dari akar tradisi, Barat. Ketiga, hingga kini perdebatan itu belum selesai. Dalam forum-forum resmi, bahkan undangan pertemuan G20, pemerintah India mulai lebih sering menggunakan nama Barat ketimbang India. Alasannya jelas, India dianggap warisan asing, sedangkan Barat adalah identitas sejati. Pemimpin seperti Mohan Bhagwat dari RSS pun menegaskan, sudah waktunya bangsa itu meninggalkan nama kolonial, dan kembali pada nama asli, Barat. Sekarang, mari kita renungkan. Jika dalam teks kuno tertulis India, padahal India modern sejatinya bernama Barat, maka pertanyaannya, siapakah sebenarnya India yang dimaksud? Dan di sini, muncul sebuah provokasi besar. Bisa jadi, istilah India atau Indis yang kita baca di teks kuno, sebenarnya bukan menunjuk ke India modern, melainkan ke Nusantara. Sekarang kita masuk ke topik yang paling harum, rempah-rempah. Kalau kita bicara penghasil rempah terbesar di dunia kuno, siapa yang muncul di kepala kita? Pasti dua, India dan Nusantara. Nah, disinilah biasanya muncul protes keras dari penonton. Ah, jangan ngarang. India modern juga jelas penghasil rempah. Masa sih semuanya mau ditarik-tarik ke Nusantara? Dan aku bisa bayangkan wajah sebagian penonton sekarang lagi manyun, sambil ngomel. Ini sih cocok logi. Cari-cari alasan biar Nusantara selalu jadi pusat segala hal. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita main cocok logi sekalian. Tapi, cocok logi yang lebih cocok lagi. Aku punya satu pertanyaan sederhana, dan siap-siap ini tamparannya. Sejauh mana pengetahuanmu tentang tes DNA terhadap rempah-rempah yang sekarang tumbuh di India modern? Jawabannya mengejutkan. Banyak jenis rempah yang kita anggap asli India, seperti pala, cengkeh, bahkan beberapa varietas kayu manis, ternyata DNA aslinya berasal dari Nusantara. Bagaimana bisa? Karena pada masa kolonial, khususnya ketika Inggris berkuasa, mereka membawa bibit rempah dari Nusantara, lalu menanamnya di India modern. Tujuannya sederhana, memonopoli perdagangan dunia, sekaligus mengurangi ketergantungan mereka pada kepulauan rempah Nusantara. Artinya, meski hari ini India modern memang terlihat sebagai penghasil rempah, banyak komoditasnya sebenarnya anak rantau dari tanah Nusantara. Asal-usulnya jelas, jejak genetiknya tidak bisa bohong. Jadi, kalau teks kuno menyebut India sebagai negeri penghasil rempah, apakah yang dimaksud benar-benar Barat? Ataukah justru Nusantara, yang sejak ribuan tahun silam dikenal sebagai surga rempah dunia? Baiklah, sepertinya sudah cukup kita membicarakan India modern. Nama, perdebatan, hingga warisan kolonialnya, semua sudah kita bongkar tuntas. Sekarang, mari kita ubah arah. Saatnya kita bernostalgia, membuka lembaran-lembaran teks kuno. Bukan sekadar untuk membaca, tapi untuk mulai berani, berpikir kritis dan mungkin agak berpikir nakal. Mari kita lihat bersama-sama, beberapa teks kuno berikut ini. Tahukah kalian, bahwa jejak rempah Nusantara ternyata sudah sampai sejauh Babilonia? Ya, jauh sebelum Columbus, Vasco da Gama, atau kolonial Eropa menguasai lautan, rempah-rempah dari timur sudah dikenal di tanah Mesopotamia kuno. Bukti itu bahkan tercatat dalam teks kuno berbahasa Akkadia. Perhatikan kutipan ini. Uma awa aruina emtum elkau anabilu ina kitum pumu 10, 1 se aldiu, iru, balu, apru ina mt, India. Apa artinya? Secara sederhana teks itu mencatat bahwa rempah yang berasal dari negeri jauh, yang tidak ditanam di Babilonia, telah dibawa masuk ke Babel. Dan catatan itu menunjuk asal rempah dari sebuah negeri yang mereka sebut India. Nah, disinilah kita diajak berpikir nakal. Kalau teks Babylon menyebut India sebagai sumber rempah, sementara kita tahu bahwa India modern bukanlah pusat asli pala dan cengkeh. Maka, pertanyaannya, apakah yang dimaksud sebenarnya adalah Nusantara? Sekarang mari kita membuka lembaran kitab-kitab Ibrani kuno. Di dalamnya, berulang kali disebut sebuah nama tempat yang misterius,
Tarshish. Tempat yang digambarkan sebagai sumber emas, perak, logam, binatang eksotis, bahkan burung kakak tua. Bagian 2 Tawarikh pasal 9, ayat 21. Wma CSV Shlomo Halochot Tarshish Bihol Shlosha Shanim Umihem Zahaf, Veakesef, Vechayot, Vekofim, Vetarnggoleyaan. Kapal-kapal Salomo berlayar ke Tarshish setiap 3 tahun, dan dari sana mereka membawa emas, perak, binatang, monyet, dan burung kakak tua. Bagian 1 Raja-Raja pasal 10, ayat 22. Wma CSV Hiram Wma CSV Shlomo Bau Tarshish Bihol Shlosha Shanimu Veamihem Zahaf, Veakesef, Vechayot, Vekofim, Vetarnggoleyaan. Kapal-kapal Hiram dan Salomo datang ke Tarshish setiap 3 tahun, dan mereka kembali membawa emas, perak, binatang, monyet, dan burung kakak tua. Yehezkiel pasal 27, ayat 12. Tarshish Latet Lokesefu Zahaf, Unechoshet, Tezetfarim Vekol Beliat Yekaru Zahaf. Tarshish memberikan kepadanya perak, emas, tembaga, dan semua barang mahal. Yesaya pasal 66, ayat 19. Veshalahti otam leot legoi muleli hayam, Eli Tarshish, Eliam Rahok, Asher lo shamubo et shemuati velorau et kavodi. Aku akan mengirim mereka sebagai tanda ke bangsa-bangsa, ke pulau-pulau jauh Tarshish, ke laut yang jauh, yang belum mendengar kabarku dan belum melihat kemuliaanku. Perhatikan baik-baik. Burung kakak tua. Hewan ini tidak berasal dari Timur Tengah, tidak dari Afrika, dan jelas bukan dari Eropa. Habitatnya ada di kawasan timur, Australia, Papua, dan Nusantara. Lalu ada emas, perak, tembaga, dan barang-barang mahal yang datang dari pulau-pulau jauh. Sebuah tempat yang hanya bisa dicapai dengan pelayaran panjang, sampai 3 tahun perjalanan pulang pergi. Tapi kemudian, para ilmuwan Eropa bersikeras, Tarshish itu Spanyol. Tarshish ada di Iberia. Pertanyaannya, masuk akalkah? Jika Spanyol sudah punya logam mulia di daratan sekitar Laut Tengah, mengapa harus melakukan penjajahan ke negara dan benua lain hanya untuk mencari sumber daya yang seharusnya sudah tersedia di benua mereka sendiri? Logika sederhana justru menunjuk ke arah lain. Ke negeri kepulauan yang jauh di timur, kaya logam, eksotis, penuh flora dan fauna yang tidak ada di daratan Eropa. Apakah mungkin Tarshish yang dimaksud kitab-kitab kuno itu sebenarnya adalah Nusantara? Kalau Eropa saja bisa salah baca Tarshish sebagai Spanyol, maka kita harus berani bertanya. Apakah mungkin selama ini, kita pun salah membaca peta sejarah kita sendiri? Apakah pulau-pulau jauh yang disebut dalam kitab suci itu, yang penuh emas, rempah, monyet, dan burung kakak tua, sebenarnya bukan di Eropa, melainkan di timur? Di tanah yang hari ini kita sebut Nusantara? Saat kita membaca catatan Pliny the Elder dalam Naturalis Historia, abad 1 Masehi, ada satu kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. India ipsa amari orientali exauditur, ibi sunt aromata, gummi, resinae, et multa pretiosa, quae ed romanos pervenian, transmar usque et portus Malabar. India sendiri terdengar dari Laut Timur. Di sana ada rempah-rempah, getah, resin, dan banyak barang berharga, yang sampai ke Romawi melalui laut hingga pelabuhan Malabar. Nah, disinilah letak rahasianya. India, yang disebut Pliny bukanlah India modern. Ia menunjuk ke negeri di timur jauh, tempat asal rempah-rempah sejati, Nusantara. Coba perhatikan alurnya. Barang-barang berharga itu datang dari Laut Timur, artinya dari Kepulauan Rempah, Maluku dan sekitarnya, lalu singgah di pelabuhan Malabar, baru dikirim ke Romawi. Jadi, siapapun yang membaca Pliny lalu mengira India sama dengan India modern, sebenarnya terjebak salah kaprah. Padahal yang dimaksud adalah kekayaan Nusantara. Inilah bukti lain, bagaimana nama India dipakai secara longgar oleh ilmuwan Eropa, dan pada akhirnya membuat identitas Nusantara seolah hilang. Padahal semua jejaknya masih tersisa di teks kuno. Maka jelaslah sudah, sahabat sejarah, jejak Nusantara bukan sekadar terhampar di pasir pantai, bukan sekadar tertulis di naskah kuno, tetapi bergaung dalam ingatan peradaban dunia. Dari teks Ibrani yang menyebut Tarshish, dari catatan tablet tanah liat Babilonia tentang negeri rempah, hingga goresan Pliny yang menulis tentang India, semua menunjuk pada satu benang merah. Kekayaan dan kemegahan yang dulu pernah lahir dari tanah air kita. Namun ingat, sejarah bukan hanya untuk dipuja.
Ia adalah cermin yang bertanya, apakah kita, anak cucu dari peradaban agung itu, masih menjaga warisan nenek moyang? Atau justru membiarkannya terkubur, hilang di telan arus zaman? Inilah tugas kita. Bukan sekadar bernostalgia, tetapi menghidupkan kembali kesadaran bahwa Nusantara pernah menjadi pusat dunia. Dan mungkin, suatu hari nanti, akan kembali lagi.